Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kita, sehingga kita diberikan kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema kesaksian hidup orang percaya. Kesaksian hidup orang percaya. Ayat yang kita baca yang menjadi renungan hari ini merupakan bagian dari perikop yang berjudul Manusia Baru. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Digambarkan dengan jelas, khususnya saya baca dari ayat 21 sampai 24, Efesus pasal 4. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi dengan jelas terlihat perbedaan antara manusia lama dengan manusia baru. Maka ketika kita berbicara tentang tema kesaksian hidup orang percaya, berarti kita berbicara tentang kehidupan manusia baru, menyaksikan kebaruannya, pengenalannya akan Kristus. Ada beberapa poin yang menjadi renungan kita dan yang akan kita hidupi dalam hidup keseharian kita. Yang pertama, ramahlah seorang terhadap yang lain. Ramahlah seorang terhadap yang lain. Keramahan menjadi pintu pembuka dalam suatu relasi, hubungan, komunikasi dengan sesama manusia. Ketika kita berjumpa dengan seseorang yang ramah, yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan keterbukaan, welcome menerima kita, tentu perasaan kita nyaman bersamanya. Begitu juga ketika orang lain berjumpa dengan kita yang bersikap ramah, menerima mereka dalam perjumpaan itu, tentu juga orang tersebut akan merasa nyaman bersama kita. Maka orang yang menyaksikan Tuhan dalam hidupnya haruslah menjadi orang yang ramah seorang terhadap yang lain. Dengan keramahan yang dimiliki oleh masing-masing orang percaya, maka itu akan menjadi pintu pembuka untuk berelasi lebih baik lagi, lebih dalam lagi, lebih mengerti satu dengan yang lain. Bisa saling mendukung, saling mendoakan, mensupport, menyemangati satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, penuh kasih mesra. Penuh kasih mesra. Ketika tadi kita membuka relasi kita, hubungan kita dengan keramahan, maka kemudian hubungan itu akan menjadi penuh dengan kasih mesra. Kita mengasihi sesama kita, orang lain juga mengasihi kita. Mengapa ini menjadi penting? Poin yang kedua ini penuh kasih mesra, karena ketika hubungan
hanya sesuatu hubungan yang biasa saja tanpa ada kasih di situ, tanpa ada sesuatu ketulusan, tanpa ada sesuatu pemahaman bahwa aku harus mengasihi dia karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihiku dan dia, bahkan kasih Tuhan itu kekal dalam kehidupan kita karena Allah itu adalah kasih, maka suatu hubungan yang tanpa kasih akan menjadi hubungan yang hambar. Tetapi ketika kita penuh kasih mesra, maka suatu hubungan, suatu relasi menjadi kehidupan, menjadi sesuatu yang menghidupkan, membuat kita bersemangat, membuat kita bahagia menjalani hari-hari kehidupan kita. Yang ketiga, saling mengampuni. Saling mengampuni. Meskipun kita sudah ramah satu sama lain, meskipun kita sudah penuh kasih, ada kalanya sebagai manusia karena perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang, perbedaan mungkin visi, perbedaan berbagai hal, ada sesuatu yang disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja, akhirnya melukai satu dengan yang lain. Kita melukai orang lain juga bisa melukai kita, sesama saling terluka. Maka hal ketiga adalah saling mengampunilah. Dengan saling mengampuni, sesungguhnya kita menyadari bahwa kita tidak sempurna. Sesama kita juga demikian. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mengampuni. Dan tadi dikatakan kita telah menjadi manusia baru, manusia yang mengenal Allah, yang sudah dibaharui dalam roh dan pikiran, telah mengenal Allah yang pengasih pengampun itu, maka itu jugalah yang kita berlakukan kepada orang lain. Mengampuni, menyadari kita tidak sempurna, kita bisa jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran, kesalahan, lalu memberi kesempatan untuk kembali bangkit. Bukankah itu yang Allah lakukan di dalam Yesus bagi kita? Dosa yang membuat kita terpisah dari Allah, yang membuat kita harus menerima hukumannya, upah dosa adalah maut, tetapi karena kasih Allah kepada dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada pengampunan yang nyata diberikan bagi kita, sehingga kita diberi kesempatan kembali untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka orang yang menyaksikan Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang hidup saling mengampuni. Dengan mengampuni, maka hati yang terluka akan terpulihkan. Yang memberi pengampunan tidak lebih baik dari yang menerima pengampunan. Yang menerima pengampunan juga tidak merasa lebih rendah, lebih kecil. Karena apa? Karena segala sesuatu ada waktunya. Ada masanya. Ada masanya kita yang melakukan kesalahan itu melukai orang lain. Ada masanya orang lain yang melukai kita. Jadi ketika kita dilukai atau melukai, marilah mengaku jika kita merasa kita yang bersalah. Lalu ketika kita yang dimintai untuk memberikan pengampunan itu, berikanlah dengan ketulusan. Dan sebaliknya, ketika kita juga yang melakukan kesalahan itu, dengan rendah hati akuilah juga kesalahan itu. Dengan saling mengampuni, maka damai sejahtera akan menyertai kita. Bukankah itu juga yang selalu kita ucapkan ketika kita setiap orang percaya bersama-sama dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketiga poin inilah yang akan kita saksikan, akan kita nyatakan, akan kita wartakan kepada semesta, kepada sesama, kepada dunia ini dalam hidup keseharian kita. Ramahlah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Ketika ketiga hal ini kita hidupi dalam hidup keseharian kita bersama dengan sesama, maka damai sejahtera Tuhan menyertai kita, berkat Tuhan menyertai kehidupan kita. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu.
Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di sorga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh menyaksikan Tuhan dalam hidup keseharian kami sebagai orang percaya. Kiranya melalui kesaksian kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan, kami dan sesama beroleh sukacita dan berkat. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati setiap yang bergumul karena sakit, berkati hiburkan yang berduka, yang berbeban berat, dan yang memiliki harapan atau rencana apapun itu Tuhan, berikanlah yang terbaik. Ajarkanlah setiap kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami dan mensyukuri anugerah kehidupan ini dengan menjadi berkat bagi sesama dan semesta. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kegiatan kami, pekerjaan, usaha, pelayanan kami sepanjang hari ini agar menjadi puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.